Biku, sekarang apakah yang dimaksudkan dengan perhatian murni benar? Di sini, para biku, para yogi, melakukan pengamatan tubuh sebagai tubuh dengan pengerahan usaha yang gigih, pemahaman yang jernih, serta perhatian murni untuk mencabut, menyingkirkan loba, dosa, dan moha. Para biku melakukan pengamatan sebagai pengamatan dengan pengerahan usaha yang gigih, pemahaman yang jernih, serta perhatian murni, maka bisa melakukan pencabutan terhadap loba, dosa, dan moha. Para biku melakukan pengamatan terhadap pikiran sebagai objek pikiran dengan pengerahan usaha yang gigih, pemahaman yang jernih, serta perhatian murni untuk bisa menyingkirkan loba, dosa, dan moha. Para biku melakukan pengamatan terhadap objek dhamma sebagai objek dhamma dengan pengerahan usaha yang gigih, pemahaman yang jernih, perhatian murni, maka bisa menyingkirkan, mencabut loba, dosa, dan moha. Ketika kita memulai ceramah tentang Mahasatipatthana Sutta, Buddha telah memberikan udesa secara ringkas tentang 4 landasan perhatian murni. Sayadaw telah menjelaskannya secara rinci dan sekarang Sayadaw akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang melakukan pengamatan terhadap tubuh, melakukan pengamatan terhadap perasaan, pikiran maupun objek dhamma dengan pengerahan usaha yang gigih, pemahaman yang jernih, serta perhatian murni sehingga tidak ada loba, dosa, dan moha di sana. Jika Anda memahami instruksi dengan baik, maka sesungguhnya meditasi ini tidaklah sulit. Pagi ini Sayadaw memberikan bimbingan kepada para yogi yang interview. Jika Anda mengetahui bahwa ada pikiran yang mengembara, itu baik-baik saja. Ketika tidak ada pikiran yang mengembara, Anda juga mengetahuinya. Ketika ada konsentrasi yang baik, Anda mengetahuinya. Ketika Anda tidak memiliki konsentrasi, Anda juga mengetahuinya. Ketika Anda bisa mengerahkan usaha yang gigih, Anda mengetahuinya. Kemudian ketika Anda dihinggapi oleh tinamida, Anda juga mengetahuinya. Kemudian jika pikiran Anda tidak ada kedamaian, Anda juga mengetahuinya. Ketika muncul kemarahan, kesedihan, Anda juga mengetahuinya. Dan pada saat tidak ada kondisi seperti itu, Anda juga mengetahuinya. Pada saat Anda diliputi oleh nafsu keinginan, Anda juga mengetahuinya. Pada saat Anda diliputi oleh kedamaian, Anda mengetahuinya juga. Pada saat tidak ada kedamaian, Anda juga mengetahuinya. Pada saat Anda cemas, Anda juga mengetahuinya. Tampaknya ini adalah sesuatu yang sangat mudah, tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Apabila ini sangat mudah, maka kita bisa menyingkirkan, mencabut kilesa atau kekotoran batin kita. Pada saat kita diliputi mana atau kesombongan, Anda mengetahuinya. Pada saat tidak ada mana, Anda pun mengetahuinya. Jika Anda benar-benar memahami instruksi ini, seandainya Anda merasa gila, Anda mengetahuinya. Pada saat Anda tidak merasa gila, Anda mengetahuinya. Yang menjadi persoalan adalah jika Anda gila tapi Anda tidak mengetahuinya. Pada saat Anda diliputi kemarahan, Anda mengetahuinya. Jika Anda diliputi kemarahan tetapi Anda tidak mengetahuinya, ini akan menjadi persoalan. Pada saat Anda diliputi oleh pikiran penuh loba, Anda mengetahuinya. Tetapi jika Anda diliputi oleh pikiran loba dan Anda tidak mengetahuinya, ini yang akan menyebabkan persoalan.
Buddha menjelaskan agar para yogi melakukan pengamatan terhadap tubuh, misalnya kembang kempis, angkat, dorong, letakkan, dengan pengerahan usaha yang gigih, pemahaman yang jernih, dan perhatian murni yang baik, sehingga tidak muncul loba, dosa, dan moha. Pada saat mengamati perasaan, ketika Anda merasa berbahagia ataupun menderita, Anda harus mengamatinya. Timbul atau muncul penderitaan karena sesungguhnya kita ini memiliki batin dan jasmani. Jika Anda memiliki kilesa, maka penderitaan itu akan menjadi berbeda karena Anda melakukan penolakan atau Anda melekat padanya. Para Buddha dan Arahat itu masih memiliki penderitaan jasmani. Ketika jasmani atau tubuh ini mengalami penderitaan, batin atau pikirannya sama sekali tidak mengalami penderitaan, sehingga tidak membuat akusala yang baru lagi. Para yogi ketika mengalami penderitaan, timbul ketidaksukaan padanya, sehingga memunculkan loba, dosa, dan moha. Demikian pula ketika Anda menyukainya, Anda menginginkannya lebih dan lebih, sehingga memunculkan loba, dosa, dan moha. Sesungguhnya, apakah perasaan itu perasaan yang menyenangkan ataupun perasaan yang tidak menyenangkan, hanyalah harus diamati saja. Demikian pula ketika melakukan pengamatan terhadap pikiran, hanya harus mengamatinya saja. Entah itu pikiran yang mengembara ataupun berpikir. Kalau Anda hanya mengamatinya saja, maka tidak akan memunculkan loba, dosa, dan moha. Demikian pula terhadap penglihatan ataupun pendengaran. Yang dimaksudkan dengan perhatian murni yang benar adalah melakukan pengamatan seperti apa adanya. Jika praktek meditasi Anda telah mengalami kemajuan, maka pikiran yang mengembara, pikiran yang berpikir, tidak usah Anda harapkan pun mereka akan berkurang. Secara otomatis mereka akan berkurang dengan sendirinya. Perhatian murni yang benar adalah melakukan pengamatan terhadap tubuh, kemudian terhadap perasaan, pikiran, dan objek secara umum, dengan pengerahan usaha yang gigih, pemahaman yang jernih, dan perhatian murni yang benar, yang tidak akan menimbulkan loba, dosa, dan moha. Jika praktek Anda telah mengalami kemajuan, Anda akan mengetahuinya. Pada saat Anda melakukan pengamatan terhadap tubuh, maka di sana tidak akan memunculkan loba, dosa, dan moha. Pada saat Anda melakukan pengamatan terhadap perasaan, juga tidak akan memunculkan loba, dosa, dan moha. Mereka hanya diamati lalu berakhir. Demikian pula pada waktu melakukan pengamatan terhadap pikiran ataupun objek-objek secara umum. Buddha menjelaskan bahwa kita harus melakukan pengamatan terhadap tubuh, perasaan, pikiran, ataupun objek secara objek umum dengan perhatian murni yang benar. Biku, apakah yang dimaksudkan dengan konsentrasi benar? Buddha menjelaskan para biku yogi ketika mempraktekkan meditasi memiliki, jika ada konsentrasi yang baik, maka akan bebas dari
kama vitaka atau akusala, memiliki piti suka. Ini adalah tentang jana. Di sini kita mempraktekkan vipassana. Pada saat memiliki konsentrasi yang baik, maka kita akan terbebas dari niwarana kilesa. Pikiran akan menjadi tenang, bahagia, dan bisa berdiam di objeknya. Misalnya gerakan kembang kempis, maka pikiran ini akan bisa berdiam pada objeknya. Ketika konsentrasi menjadi baik, maka pikiran ini bisa berdiam pada objeknya. Ketika Anda memiliki perhatian murni dan Anda memiliki konsentrasi yang baik, maka Anda akan mampu melihat batin dan jasmani ini selalu berubah. Ada anicca, dukkha, dan anatta. Samadhi ini sendiri sesungguhnya memiliki banyak tingkatan. Tetapi di sini Sayadaw tidak bisa menjelaskan secara terinci. Sayadaw akan memberikan penjelasan secara ringkas. Yang dimaksudkan dengan samadhi adalah konsentrasi, yaitu ketika kita bebas dari niwarana kilesa. Misalnya mengamati gerakan kembang kempis atau pada saat melakukan meditasi jalan, kita bisa sampai pada objeknya. Itulah yang dimaksudkan kita memiliki konsentrasi yang baik atau konsentrasi benar. Buddha menjelaskan bahwa inilah cara untuk menghentikan penderitaan. Penderitaan yang sejati, yaitu jalan mulia berruas 8, yang terdiri dari samaditi, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Inilah jalan untuk mengakhiri penderitaan. Para biku, siapapun yang mempraktekkan 4 landasan perhatian murni dalam 7 tahun berturut-turut, bisa mencapai tataran anagami atau bahkan mencapai tataran arahanta. 7 tahun terlalu lama, bisa siapapun yang mempraktekkan meditasi 4 landasan perhatian murni ini selama 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ataupun 1 tahun, bisa mencapai tataran anagami atau arahanta. Katakanlah 1 tahun itu terlalu lama. Siapapun yang mempraktekkan 4 landasan perhatian murni bisa mencapai tataran anagami ataupun arahan selama dalam 7 bulan. Jika ia mempraktekkan meditasi 4 landasan perhatian murni. Jika 7 bulan itu terlalu lama, bisa dalam 6 bulan, 5 bulan, 4, 3, 2, ataupun 1 bulan. Bahkan 1 bulan terlalu lama, dalam setengah bulan pun mereka bisa mencapainya. Bahkan setengah bulan itu terlalu lama, mereka bisa mencapainya di dalam 7 hari, bisa mencapai tataran anagami ataupun arahat. Para biku, inilah satu-satunya jalan untuk pemurnian para makhluk hidup. Untuk melenyapkan duka cita, ratap tangis, penderitaan fisik, penderitaan mental, untuk mendapatkan pengetahuan yang sejati, serta untuk mencapai nibbana dengan mempraktekkan 4 landasan perhatian murni. Inilah satu-satunya cara. Ketika Buddha mengajarkan ini, kemudian para biku mengucapkan sadhu. Hari ini Sayadaw telah menyelesaikan penjelasan beliau tentang Mahasatipatthana Sutta. Di dalam Mahasatipatthana Sutta ini memberikan penjelasan yang sangat lengkap terhadap bagaimana mempraktekkan meditasi perhatian murni. Buddha mengajarkan Mahasatipatthana Sutta ini secara rinci,
Termasuk di dalamnya beliau mengajarkan tentang 4 kebenaran mulia. Jika Anda benar-benar memahami bagaimana cara mempraktekkan meditasi ini, Anda akan bisa melihat manfaatnya. Orang sekarang banyak yang mempertanyakan apakah bisa menjadi atau mencapai tataran Sotapana, Sakadagami, Anagami ataupun Arahat. Di sini Buddha menyatakan sangat mungkin jika Anda memahami bagaimana cara mempraktekannya. Buddha telah menjelaskan 4 landasan perhatian murni ini. Jika Anda mengetahui bagaimana cara mempraktekkan 4 landasan perhatian murni ini, Anda memiliki perhatian murni benar dan konsentrasi benar, maka Anda pasti mungkin mencapainya. Buddha tidak pernah mengucapkan sebagai tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, pasti Buddha tidak akan mengajarkannya. Buddha memberikan ajaran ini dengan sangat jernih, bahwa semua bisa melihat manfaat itu. Ketika Anda memiliki kemampuan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan laju kemajuan meditasi Anda. Buddha tidak mengatakan berapa derajat samadhi yang harus Anda capai. Buddha hanya menyatakan Anda harus memiliki konsentrasi benar. Buddha tidak menyatakan seberapa banyak konsentrasi yang harus Anda miliki. Jika Anda tahu bagaimana cara mempraktekkan, Anda memiliki sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Usaha benar, perhatian murni benar, dan konsentrasi benar. Maka Anda akan bisa melihat anicca, dukkha, dan anatta. Ketika Anda mampu melihat anicca, dukkha, dan anatta ini dengan lebih jernih lagi, maka Anda akan melihat pengetahuan Arya dan Anda bisa mencapai Nibbana. Setelah Anda melihat anicca, dukkha, dan anatta dengan jernih, maka pintu menuju Nibbana sudah terbuka bagi Anda. Pada saat Anda melihat anicca, dukkha, dan anatta dengan jernih, dan Anda memiliki keyakinan yang kuat, Anda memiliki sada, Anda tetap melanjutkan mempraktekkan meditasi, maka Anda pasti sampai pada Nibbana. Setelah Anda sampai pada Udayabaya Jnana, maka pintu menuju Nibbana itu sudah terbuka bagi Anda. Anda hanya tinggal mempraktekkan meditasi saja, Anda pasti akan masuk menuju ke Nibbana secara otomatis. Memang pada saat ini banyak guru meditasi yang mengajarkan meditasi secara rumit. Padahal penjelasan Buddha menjelaskan secara jernih, secara jelas. Tidak, sama sekali tidak membingungkan. Orang sekarang diliputi oleh kebingungan, dan orang lain membuat mereka menjadi lebih bingung lagi. Apabila Anda benar-benar mengetahui, Buddha tidak pernah menyatakan bahwa Anda tidak bisa menjadi Sotapati, Sakadagami, Anagami, ataupun Arahat. Anda semua bisa mencapainya. Paling lama selama 7 tahun, dan paling ringkas selama 7 hari. Di dalam Bodhi Raja Kumara Sutta, seorang Pangeran Bodhi Raja Kumara bertanya kepada Buddha tentang seberapa lama murid Buddha bisa memahami ajaran beliau. Buddha kemudian menjelaskan dengan jelas
bahwa jika murid beliau mempraktekkan di pagi hari, pada petang hari mereka sudah bisa menjadi anagami ataupun arahan. Dan ketika mereka mempraktekkan di petang hari, maka keesokan paginya mereka pasti sudah bisa menjadi anagami ataupun arahan. Ini sekali lagi di sini Pangeran Bodhi Raja Kumara bertanya kepada Buddha, berapa lama murid Buddha bisa memahami ajaran beliau? Yaitu Buddha memberikan penjelasan paling lama 7 tahun dan paling singkat selama 1 minggu atau 7 hari. Jika Anda memiliki pemahaman terhadap ajaran Buddha dengan jernih, maka praktek Anda ini akan selalu berlanjut. Anda tidak ingin menghentikan praktek ini. Jika Anda memahami dengan jelas, sesungguhnya ajaran ini adalah sangat sederhana, yaitu hanya melakukan pengamatan. Ketika Anda memiliki sesuatu, Anda mengetahuinya. Ketika Anda tidak memilikinya, Anda juga mengetahuinya. Dan ketika Anda memiliki sesuatu, kewajiban Anda hanyalah melakukan pengamatan. Kadang-kadang yogi yang mempraktekkan untuk waktu yang pendek menginginkan tidak ada pikiran yang mengembara. Kemudian mereka berjuang bertarung, dan ini akan menimbulkan lebih banyak penderitaan pada dirinya. Seharusnya ketika Anda duduk selama 1 jam, Anda membuat keputusan yang mantap, yang kokoh. Apapun yang muncul, Anda akan hanya melakukan pengamatan saja. Pada saat Anda benar-benar mengetahui bagaimana cara melakukan pengamatan, maka di dalam meditasi Anda akan memiliki perhatian murni yang baik, konsentrasi yang baik, dan pengamatan Anda terhadap anicca, dukkha, dan anatta akan menjadi lebih jernih pula. Anda akan bisa melihat bagaimana batin dan jasmani ini selalu berubah, sehingga nanti Anda akan mampu melihat nibbana. Anda melihat Maggaphala nibbana. Di sini kita menjelaskan dari Sotapati, Sakadagami, Anagami, Arhat, Magga dan Phala. Anda sudah mengetahui hal itu. Pada saat Anda sampai pada titik Anda memahami nibbana, pada saat Anda memahami nibbana untuk yang pertama kalinya, pengamatan Anda ini disebut sebagai Sotapati Maggaphala. Jika untuk kedua kalinya Anda melihat nibbana, maka disebut sebagai Sakadagami Maggaphala. Untuk ketiga kalinya Anda melihat nibbana disebut dengan Anagami Maggaphala. Dan ketika untuk keempat kalinya Anda melihat nibbana, ini disebut dengan Arahata Maggaphala. Sebetulnya cukup Anda mengetahui dengan nibbana saja. Pada saat Anda pertama kali mengetahuinya, maka pada saat itu tidak ada lagi Sakaya Ditti dan Wicikicca. Tidak ada Sakaya Ditti berarti di sana tidak ada lagi pandangan salah tentang aku. Kemudian tidak ada lagi keraguan-raguan dalam diri Anda. Untuk kedua kalinya Anda melihat nibbana, maka loba, dosa, dan moha dalam diri Anda menjadi lebih berkurang lagi. Untuk ketiga kalinya Anda melihat nibbana, maka Anda bisa menyingkirkan loba, dosa, dan moha. Dan pada saat untuk keempat kalinya Anda melihat nibbana, Anda bisa mencabut semua kilesa. Tidak akan ada lagi penderitaan di sana, tidak ada kemarahan, tidak ada delusi.
yogi kita mengetahui tentang 16 tingkatan pengetahuan pandangan terang. Ketika Anda memiliki konsentrasi yang baik, perhatian murni yang baik, Anda akan melihat anicca, dukkha, dan anatta dengan jernih. Pada saat itu Anda bisa mencapai nibbana. Sesungguhnya sangat sederhana ajaran Buddha ini. Tetapi ada beberapa guru yang menjelaskan dengan cara menjelaskan Abhidhamma yang menjadikan orang menjadi bingung. Belum praktek saja sudah mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Yang Arya Mahasiswa Doji berkali-kali menjelaskan bahwa praktek cara ini, dengan praktek cara ini kita bisa mencapai pengalaman-pengalaman magga dan pala. Ketika kita sudah mempraktekkan meditasi dan kita mampu melihat Dhamma, kita janganlah sombong. Ketika Anda mencapai keberhasilan di dalam praktek meditasi Anda, itu tidak seperti keberhasilan Anda di dalam dunia perdagangan, di mana kemudian Anda membeli mobil mewah, memberi rumah. Ini adalah logia. Ketika Anda praktek dalam hal lokutara, Anda melihat Dhamma lebih dalam, maka Anda akan menjadi lebih tenang, lebih sederhana. Tidak perlu sombong. Ketika Anda melihat Dhamma lebih mendalam, maka batin atau pikiran Anda akan menjadi lebih tenang, lebih damai. Orang yang melihat Dhamma itu tidak perlu menjelaskannya ke masyarakat, kepada publik. Di dalam Mahasatipatthana Sutta, Buddha menjelaskan orang bisa mencapai nibbana dalam 7 tahun atau paling singkat dalam 7 hari. Di sini Sayadaw mengatakan, dari interview Sayadaw mengetahui bahwa banyak yogi yang mencapai kemajuan. Anda hanya perlu tahu bagaimana cara melakukan pengamatan. Anda mempraktekkan meditasi 4 landasan perhatian murni pada saat Anda melakukan meditasi duduk, meditasi jalan, maka Anda akan bisa melihat manfaat dari praktek meditasi ini. Demikian Sayadaw mengakhiri penjelasan tentang Mahasatipatthana Sutta pada malam hari ini. Sadhu, sadhu, sadhu.